Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة alhamdulillah. Hari ini kita melanjutkan membahas surat At-Taubah yang sudah kita bahas dan perlu kita ulangi lagi, yaitu pada ayat 112 dari surat At-Taubah. Ayat 111 Allah Ta'ala mengatakan bahwa Allah Ta'ala membeli dari orang beriman itu jiwa dan harta mereka yang dibayar dengan surga. Siapa mereka itu? Ayat 112 menjawabnya, At-Taibun, orang-orang yang selalu bertaubat. Gitu ya, orang-orang yang selalu bertaubat. Ada sebuah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Abu Ayyub, yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Ayyub, bahwa waktu dia mau meninggal dia berkata, saya menyembunyikan sesuatu dari Rasulullah SAW. Saya mendengar Rasulullah SAW sabda, laula annakum tudznibun, coba kalian itu tidak berdosa, la khalaqallahu khalqan yudhnibuna yaghfir lahum. Allah Ta'ala akan menciptakan makhluk yang berdosa dan Allah Ta'ala akan mengampuni mereka lah. Gitu ya. Itulah fadilat orang yang memohon ampun kepada Subhanahu wa Ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula dari Ibn Majah bahwa Rasulullah SAW sabda, at-taib minadz-dzamb kama la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa seperti tidak ada dosa. Hadis lain mengatakan an-nadamah minat taubah. Menyesali itu termasuk taubat lah. Penyesalan, ada penyesalan. Itu adalah taubat. Begitu. Baik. Dari Ad-Darami yang sering kita dengar hadis ini, yaitu dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah sabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua manusia itu selalu berdosa, khata', bersalah, dan yang terbaik adalah mereka yang selalu bertaubat. Betulnya kembali. Sebuah riwayat hadis dari Muhammad bin Hanafiyah, anaknya Ali bin Abi Thalib ini, dari Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yuhibbu al-abda al-mu'min al-mufattan at-tawwab. Allah Ta'ala menyukai hamba yang beriman, yang mufattan, yang selalu mendapatkan cobaan, tetapi tawwab, selalu bertaubat. Taubat itu merupakan representasi dari merasa kotor. Taubat itu merupakan representasi dari merasa kotor akan dosa-dosa. Jadi kalau orang itu bertaubat, sebenarnya dia itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang disucikan sehingga dia merasa kotor. Caranya suci bagaimana? Dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosanya. Hati-hati loh. Ada sebuah hadis dari Musnad Ibn Ahmad
Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Innal mu'min idza aznaba kanat nuqtah sauda fi qalbi." Orang beriman itu kalau berdosa ada satu titik hitam dari hatinya. Nah, fa in taba wa naza'a wastaghfara, kalau bertobat dia menghentikan perbuatan dosanya, minta ampun, sukila qalbu, bersih hatinya. Wa in zada zadat. Nah, kalau bertambah ya bertambah. Ya, titik tadi. Kalau dosanya bertambah, titiknya bertambah. Hatta ya'lu qalbah, menutupi seluruh hatinya. Dzaka ar-ron. Nah, itu disebut ron. Yang Allah Taala katakan dalam Al-Qur'an, kalla bal ron ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ditutupi oleh dosa-dosanya. Nah, dosa itu adalah suatu kehinaan. Begitu ya. Sehingga pada dasarnya kalau orang itu berdosa, sebenarnya dia itu terhina. Perhatikan Nabi Yusuf. Sewaktu saudaranya itu sadar bahwa itu Nabi Yusuf. Innaka la anta Yusuf? Qala ana Yusuf. Saya Yusuf, wa hadha akhi, ini saudara saya. Qad manna Allahu alaina. Kami diberi Allah Subhanahu wa taala, "Inna man yattaqi fa inna Allah yajzil muhsinin." Siapa yang bertakwa, bersabar, tak meremehkan orang-orang yang berihsan. Apa kata Nabi Yusuf? La tathriba 'alaikum al-yawm yaghfirullahu lakum. Tidak ada kehinaan karena seseorang yang menzalimi kita itu sebenarnya di posisi terhina. Gitu ya. Kalau kita itu sedang lagi dizolimi oleh seseorang, orang itu sebenarnya dalam posisi terhina. Nah, begitu ya. Orang itu terhina sebenarnya. Nah, jadi kalau ada orang sedang lagi berbuat kezoliman, menzolimi kita, itu orang itu sebenarnya dalam keadaan terhina dia. Nah, supaya dia itu tidak keberatan untuk kembali jadi orang baik, kita hormati dia, tidak apa-apa, tidak ada masalah lah. Karena dia sebenarnya dalam posisi sebagai orang terhina, karena berbuat dolim, berbuat dosa, berbuat salah. Nah, begitu. Kan dia berbuat salah lah. Makanya Nabi Yusuf katakan la tathriba 'alaikum, tidak ada kehinaan buat kalian. Nah, gitu ya. Mestinya kan, makanya kamu menghina, meremehkan saya. Sekarang lihat bagaimana hasilnya. Saya di atas, kamu di bawah. Nah, begitu Nabi Yusuf. Nah, begitu Nabi Yusuf sudah begitu. Nah, begitu. Karena memang sudah keadaannya sudah jadi buat apa? Buat apa dia perjelas? Keadaannya kan sudah jelas bahwa saudaranya itu berbuat salah, terhina. Sudah jelas tuh keadaannya. Tapi Nabi Yusuf tidak memperjelas. La tathriba 'alaikum al-yawm. Tidak ada kehinaan buat kalian. Tidak ada cacian buat kalian. Gitu ya, tidak ada cacian, tidak usah dihina, buat apa? Ya sudah selesai. Nah, yaghfirullahu lakum wa arhamur rahimin. Semoga Allah Taala mengampuni kalian dan Dia Maha Rahmat. Jadi adanya kesalahan orang lain pada kita, kesalahan diri kita pada diri kita. Nah, itu adalah alat, kendaraan, media agar bagaimana? Agar kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu ya. Kalau kita dizalimi orang, itu berarti kita mau dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mau ditolong Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu ya? Dalam pandangan kita, kalau kita dizalimi orang, berarti kita dalam keadaan lemah. Tidak. Justru sebaliknya, kita mau dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Jadi lihat orang-orang yang para nabi, para rasul, orang-orang solehin dizalimi, tidak masalah. Karena mereka mau dirahmati, ya mereka dizalimi. Karena mereka mau dirahmati, mereka dizalimi. Sadar mereka, sabar. Sabarlah. Tapi jangan lupa, kita juga punya kezaliman pada diri kita sendiri. Jangan kita lupa bahwa kita itu juga punya kezaliman pada diri kita sendiri. Loh, kezaliman apa? Kezaliman tidak mentaati Allah Ta'ala. Gitu ya. Kezaliman tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala lah. Itu yang perlu kita camkan. Nah, lanjutkan. Al-abidun, yang selalu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selalu menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam arti jiwanya selalu tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Ada selanjutnya al-hamidun, yang selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kaitkan, kalau kita kesambung, ya tidak disambungkan tidak enak. Karena memang sambung ini.
Gitu ya, ya, orang yang selalu yang dimulai dari merasa bersalah. Nah, merasa bersalah itu artinya mulai membuka diri. Nah, gitu ya, seorang yang merasa bersalah tadi dia mau membuka diri untuk perbaikan. Hasilnya apa? Al-abidun, tunduk patuh dia. Lalu setelah dia tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjadikan tahu sifatnya Allah taala, Al-hamidun, memuji Allah Subhanahu wa taala, terpuji ya. Lalu as-saihun sebenarnya di sini dikatakan bahwa as-saihun itu adalah berpuasa, tapi Al-Ghazimi melihat itu kurang tepat itu, gitu ya. Karena ada pula hadis mengatakan apa itu Ibn Katsir bahwa berkata bahwa as-siyaha al-jihad. Nah, karena saha itu artinya sahal ma, artinya air itu mengalir. Sahal ma, siyaha. Nah, siyaha itu dalam bahasa Arab artinya berjalan-jalan kemana-mana. Nah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud pada sunannya bahwa Abu Umamah bahwa Rasulullah berkata, ya Rasulullah, idzan li fi siyah, ya Rasulullah, izinkan saya untuk as-siyaha, bepergian. Apa kata Nabi SAW? Siyahatu ummati al-jihad fi sabilillah. Nah, umat saya itu siyahahnya itu jihad, bukan lalu apa itu ke Hawaii mungkin, ke atas gunung, ke hutan, ke pantai lah, betul ya? Bukan itu jihad dalam konteks jihad, begitu ya? Dalam konteks jihad membela, menegakkan kalimatullah, bukan sekedar main-main lah, bukan sekedar main-main, mau lihat gunung, mau lihat mungkin lihat hutan, masuk hutan lah, mau kemah dalam hutan lah, begitu ya? Jinnya terganggu lah. Jinnya terganggu ya, ada orang kemah ke pantai, ke gunung lah. Kenapa kok harus begitu? Apa kurang kegiatan? Iya kurang memang lah. Kalau kurang kegiatan baca Al-Quran. Nah, kalau kurang kegiatan baca Al-Quran, berzikir, memuji Allah Ta'ala. Nah, begitu mestinya. Kalau kurang kegiatan baca Al-Quran. Nah, kalau baca Al-Quran nanti kenyang jiwanya. Saya jamin. Kalau orang itu baca Al-Quran jiwanya kenyang. Jiwanya kenyang. Kalau kenyang, tidak kepingin apa-apa sudah. Betul ya? Silakan dicoba. Kalau kenyang, sudah jiwanya kenyang, tidak kepingin apa-apa. Karena masih kosong, kepingin kesana, kepingin ini, kepingin ketemu orang lah, kepingin ngomong lah. Tapi kalau baca Al-Quran, paksa baca, paksa baca Al-Quran. Dengan dipaksa-paksa baca Al-Quran, apa yang terjadi? Jiwanya terisi oleh firman Allah Subhanahu Wa Taala lah. Yang penting kita pahami. Baik, ar-raki'un as-sajidun, yang rukuk dan sujud, yaitu salat. Lalu ini hasilnya, al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar, memerintahkan yang ma'ruf. Ma'ruf itu sesuatu yang sudah diketahui di kepala kita, dan melarang yang mungkar. Orang yang beriman, agama ini sebenarnya, agama ini tidak membawa hal yang baru. Ma'ruf itu knowledge, ma'rifat, sesuatu yang Allah Ta'ala sudah tanam di kepala kita. Jadi tidak perlu orang baru tahu ya, kalau orang itu perlu berbakti pada orang tua, baru tahu kalau orang itu tidak boleh mencuri. Sudah tahu dia tidak boleh mencuri, tidak boleh mengambil barangnya orang lain, tidak boleh menghina orang lain. Itu sudah tahu. Agama tidak membawa sesuatu yang baru. Oh, baru tahu kalau orang itu mesti menyembah Allah Ta'ala. Tidak. Andaikan menyembah Allah Ta'ala itu didapat dari belajar, didapat dari Islam. Nah, orang yang tidak beriman bilang di akhirat nanti, loh saya kan tidak tahu, saya tidak ngerti. Nah, saya tidak tahu. Tidak ada yang menolak begitu. Orang kafir itu tidak keberatan masuk neraka karena mereka sudah tahu bahwa mereka salah. Andaikan mereka itu merasa tidak bersalah, loh saya kan mestinya diberitahu bahwa seorang manusia mesti nyembah Allah Ta'ala. Tidak, begitu, tidak ada itu. Sudah dipasang di dalam jiwa mereka bahwa kita mesti nyembah Allah Ta'ala. Cuma caranya bagaimana? Belum tahu. Karena belum tahu, nunggu Nabi datang bawa agama lah. Begitu ya, Nabi datang bawa agama lah. Warqa bin Nawfal punya sepupu, dia kepingin cari agama yang benar. Ketemu orang Yahudi, kamu kalau masuk agama Yahudi
Kamu dimurkai Allah Ta'ala. Oh enggak, saya tidak mau itu. Kamu ke Nasoro saja, ke Nasoro, ketemu rahib. Kalau kamu masuk Nasoro dimurkai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oh enggak, saya tidak mau dimurkai lah. Ada dia ke Ka'bah mengatakan, ya Allah, saya ala millati Ibrahim, agama Nabi Ibrahim. Nah, salat mana? Siapa yang ngajari salat? Orang Yahudinya bisa salat, tak mau salat yang benar. Nah, begitu ya, orang Yahudi tidak ngajari salat yang benar. Nah, begitu ya, nabinya ada, Muhammad SAW ada aja, belum jadi nabi. Belum jadi nabi. Nah, mau belajar agama, mau belajar salat, sudah rusak semua. Salatnya ngawur semua. Ketika puasanya bukan Ramadan, hajinya yang ngawur. Nah, orang Quraisy haji tapi ngawur. Nah, orang Quraisy hajinya ngawur. Mereka tidak mau sampai Arafah. Sebelum Arafah mereka berhenti. Nanti zuhur pulang loh. Gitu ya. Nabi tidak. Nabi itu zuhur masuk Arafah. Zuhur masuk Arafah Nabi. Nah, zuhur masuk Arafah. Orang Quraisy tidak. Zuhur pulang. Kacau, sudah rusak. Nah, Nabi datang diperbaiki semua. Tapi orang itu meninggal sebelum Nabi jadi Nabi. Tapi mengatakan saya melihat dia di surga karena dia kepingin masuk Islam, kepingin kebenaran, tapi kebenarannya belum datang. Yang ada sudah terkontaminasi. Yang agama Yahudi, kitab Taurat sudah dirusak. Orang Nasoro megang Injil sudah dirusak agamanya. Jadi bagaimana? Nah, kitabnya ada, tetapi pelaksananya tidak ada. Ini kelebihan kita dibanding umat-umat terdahulu. Nah, ini kelebihan kita dibanding umat terdahulu. Kalau Allah Ta'ala mengatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menjaga Al-Quran, yang menjaga. Baik. Apakah kalau Taurat itu dijaga oleh Allah Ta'ala, Injil dijaga, lalu apakah orang bisa sholat? Tidak bisa. Meskipun woto tetap bagus Tauratnya, Injilnya bagus, tetap orang tidak bisa sholat. Kenapa? Karena itu dibawa turun-temurun. Nah, perbuatan sholat itu dibawa turun-temurun. Kita tidak pernah belajar sholat lewat buku. Kita lihat orang, begitu ya. Pernah kita sholat baca buku begini, begitu ya? Tidak. Kita lihat orang sholat ikut sholat, ya sudah itu sholatnya lah. Tidak pernah kita baca buku lah. Itu sudah diwariskan 1400 tahun yang lalu lah. Gitu ya. Nah, yang terjadi pada kaum yang terdahulu tidak mewariskan ilmunya kepada keturunannya. Sehingga meskipun katakan Tauratnya ada lengkap, woto bagus, dijaga oleh Ta'ala, tidak bisa sholat. Lalu Injil sama saja, meskipun Injil itu woto oleh Ta'ala dijaga, tetap tidak bisa ibadah. Nah, agama kita lain. Umat Nabi Musa SAW tidak sama dengan umat-umat Nabi terdahulu. Umat Nabi terdahulu, nabinya mati, syariatnya hilang. Nah, Nabi Musa meninggal, syariatnya mana? Tidak ada. Berkurang sholatnya tidak sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Musa. Nabi Isa juga begitu. Nah, seharusnya orang Nasara itu sholat seperti sholatnya Nabi Isa. Nah, buktinya waktu Nabi SAW Isra Mi'raj, beliau sholat bersama para nabi. Andaikan sholatnya beliau tidak sama dengan sholatnya para nabi tidak bisa sholat. Nah, sholat bersama beliau berarti sama tuh. Saya lihat Nabi Musa kata saya salam sholat di kuburnya sama. Nah, gitu ya. Jadi sama sholatnya, tidak berbeda. Nah, tetapi karena itu tidak diwariskan, keturunannya tidak bisa sholat, puasanya tidak tahu bagaimana, hajinya ngawur. Jangan kita tidak. Kita dijaga. Inilah jasa muhaddis. Para muhaddis yang selalu menjaga hadisnya Nabi SAW, dijaga. Benar-benar dijaga supaya tetap terjaga sebagaimana mestinya. Begitu. Baik. Kita lanjutkan. Wal hafizuna li hududillah, menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Ini gitu ya. Inilah orang beriman yang selalu menjaga batasan-batasannya Allah. Kalau dilarang ditinggalkan. Nah, gitu ya. Di sini secara umum faraid di sini dikatakan. Gitu ya, faraid orang yang misalnya warisan misalnya. Oh, warisan tuh begini, dijaga. Jangan sampai sehari-hari ibadahnya waktu bagi waris berubah lah. Karena soal uang ini.
Waktu ibadah mesti benar ibadahnya. Waktu bagi uang, berubah lah uang ini. Gitu ya, tidak boleh. Gitu ya. Ibadahnya benar. Waktu ada orang kaya mencuri, zamannya Nabi ini. Ada orang perempuan dari Bani Makhzum mencuri, bagaimana ini? Gitu ya. Tanya siapa ya? Usama bin Zaid. Usama bin Zaid yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Usama bin Zaid saya minta gerasi. Gitu ya. Minta gerasi, dipotong dari hukuman, dipotong tangannya. Berapa ajaran Rasulullah SAW? Beliau naik mimbar, gitu ya. Sesungguhnya yang membinasakan umat terdahulu adalah kalau yang kaya itu berbuat dosa, dia maafkan. Kalau yang tidak punya, hukum. Kalau sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, saya potong tangannya. Begitu lah. Begitu ya. Wal hafizun li hududillah, menjaga batasan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan inilah kita mulia. Ada orang mencuri, tangan dipotong, itu berarti tidak boleh mencuri. Anda kok mencuri, kenapa? Gitu ya. Ya saya tidak ada yang dimakan, jangan dipotong tangannya. Jangan dipotong. Anda bisa kerja, bisa, tapi tidak kerja, tidak boleh. Bisa kerja rokokan begini, tidak bisa. Gitu ya. Anda mesti dimasukkan pabrik, dikunci, tidak boleh keluar kerja. Gitu ya, tidak bisa. Gitu ya. Dikasih uang buat rokokan, tidak bisa. Kasih uang buat makan, kerja. Gitu ya. Anda ini umur berapa? Apa tidak bisa berbuat apapun? Bisa lah. Gitu ya, yang kita pahami lah. Bisa dilaksanakan kalau memang tidak ada yang dimakan, misalnya. Baik. Gitu ya. Tapi kalau sudah ada yang dimakan dan dia mencuri, ini lain lagi masalahnya lah. Begitu ya. Ini bukan soal mencuri kecil, nanti tambah lama tambah besar, gitu ya. Akhirnya habis uang negara lah. Gitu ya. Uangnya negara yang mestinya dihemat, nanti untuk rapat, rapatnya di hotel, makannya bagaimana, pemborosan, berangkat ke sana pakai biaya berapa. Begitu ya, hati-hati. Wal hafizun li hududillah. Amanat, artinya itu amanat. Begitu ya, amanat. Kalau memang sesuatu itu harus dijaga. Ini bekal untuk hidup. Begitu, ini bekal untuk, makanya orang, kenapa banyak orang bercerai? Karena dia tidak memahami. Sewaktu dia kawin itu bekalnya pada ngerti dia, tidak ngerti. Loh, lah bagaimana? Lah disuruh bayar mahar, bayar saya maharnya. Bukan itu saja mahar itu, harga diri lah. Kalau yang satu tidak mengerti harga diri lah, kehormatan, kemuliaan lah, tidak berlangsung itu, tidak berlangsung. Gitu ya. Orang menganggap bahwa kawin itu hanya itu saja. Kalau kawin itu hanya itu saja, itu coaching namanya. Nah, gitu ya. Makanya coaching tidak ngundang orang banyak. Nah, gitu ya. Dia tidak ngundang dia, tapi dia rame. Nah, gitu ya. Tapi dia rame itu coaching. Nah, manusia tidak. Gitu ya. Manusia itu Allah Ta'ala diikat oleh perjanjian moral. Nah, yang satu menjadikan yang lainnya mulia karena perkawinan loh. Jadi perkawinan itu syarat dengan kesadaran loh. Kalau itu tidak memadai, tidak mencukupi, buyar. Nah, semua tidak ngerti dia apa perkawinan itu. Tidak ngerti. Nah, tapi kalau ngerti, oh ya. Nah, makanya orang itu sebelum kawin mesti mulia dulu dia. Mesti mulia. Ngerti kemuliaan itu apa? Nah, makanya Allah Ta'ala katakan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Orang laki itu qawwam, yang menegakkan atas orang perempuan, karena yang mendidik kemuliaan itu ya orang laki lah. Makanya wali itu laki, bukan perempuan. Yang ngawinkan ya laki lah. Gitu ya. Yang ngawin kalau tidak ada orang laki ya negara lah. Begitu ya. Agar orang perempuan ini ditopang oleh kemuliaan, dibungkus oleh kemuliaan. Nah, orang perempuan dibungkus oleh kemuliaan. Nah, yang membungkus suaminya punya kesadaran karena dia sudah membungkus saya dengan kemuliaan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Semuanya sebagai pakaian lah. Tetapi ini dimulai dari orang lakinya lah. Ini penting kita pahami. Nah,
Orang laki itu mesti sadar bahwa karena dia saya mulia. Lah, karena dia saya mulia. Jadi saya mesti memuliakan dia supaya saya mulia. Lah, begitu ya. Saya memuliakan dia supaya saya jadi mulia. Lah, begitu. Kalau tidak mengerti, tidak bisa. Lah, begitu ya. Lah, Islam juga begitu. Karena Islam saya mulia. Jadi saya mesti memuliakan Islam. Nah, gitu ya. Karena Islam saya mulia. Jadi saya mesti memuliakan Islam. Nah, karena guru saya itu SD itu menjadikan saya pintar bisa baca menulis, saya memuliakan dia. Lah, begitu ya. Dulu saya tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Karena dia saya bisa baca, bisa nulis. Nah, saya muliakan dia. Guru ngaji saya, karena dia saya bisa ngaji, saya muliakan dia. Nah, begitu ya. Kita memuliakan siapapun dan apapun yang buat kita mulia. Baik itu manusia, Allah Ta'ala, agama, gitu ya, kendaraan, pensil, begitu ya. Orang mau tidur, orang bangun dari tidur, bukan asal berangkat saja, dirapikan tempat tidurnya, dirapikan. Setelah dirapikan, berangkat dia. Kembali sudah masih rapi dia. Begitu sebenarnya begitu lah. Begitu ya, sebenarnya itu begitu, dirapikan. Supaya nanti kalau dia kembali sudah rapi. Begitu ya. Begitu orang berbicara berpakaian, semua itu nilai-nilai kemuliaan lah. Karena kemuliaan ini memang rasa, ya kalau tidak punya rasa barangkali bisa diajari ya. Barangkali bisa diajari. Wallahu a'lam. Barangkali bisa diajari. Oleh karenanya perlu diajarkan. Islam ngajari kita jadi mulai caranya aurat ditutup misalnya. Terus ditanya kenapa aurat mesti ditutup? Begitu ya, aurat harus ditutup. Ini mesti begini, ini mesti begini. Peraturan itu banyak. Kenapa? Agar manusia menjadi mulia. Saya lanjutkan. Ayat 113. Maka lin nabi waladil amanu astaghfirul musyrikin. Tidak boleh Nabi memintakan ampun dan orang-orang beriman memintakan ampun bagi orang musyrik. Walau kanu dzakura meskipun keluarga. Min ba'di ma tabayyana lahum, sudah tampak buat mereka apa? Anam ashabul jahim, bahwa mereka itu adalah calon penghuni neraka. Nah, ini terjadi misalnya Abu Thalib paman beliau waktu mau meninggal dikelilingi oleh Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah dan sebagainya. Kata Rasulullah SAW, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimatun uhajulaka biha indallah, kalimat yang saya perjuangkan di depan Allah Ta'ala lah. Gitu ya. Kalau kamu ucapkan la ilaha illallah, nanti kamu saya bela di hadapan Allah Ta'ala. Apa yang terjadi? Tidak bisa mengucapkannya lah. Abu Jahal berkata, ya Abu Thalib, kamu benci terhadap agamanya Abdul Muttalib, ayah beliau. Gitu ya. Diulang-ulangi terus. Dia berkata ala millati Abdul Muttalib, di atas agamanya Abdul Muttalib. Mati dalam keadaan kafir dia. Tapi kok bela Nabi? Membela keluarga itu bukan hanya Abu Thalib saja, yang lainnya juga bela. Cuma karena yang dibela Nabi, jadi dia diekspos. Abu Thalib bela, yang lain juga bela, sama. Begitu, yang tidak perlu dibela itu Umar bin Khattab. Ya, yang tidak perlu dibela itu Umar bin Khattab. Kalau yang lainnya dibela sama keluarganya, meskipun tidak seagama dibela, supaya tidak diazab oleh orang lain lah. Begitu ya, Abbas misalnya waktu Nabi SAW mau ketemu orang Ansor, dikawal Abbas. Apakah Abbas masuk Islam? Enggak, itu sudah pakemnya begitu. Pakemnya itu begitu lah, begitu ya, aturannya itu begitu, pakemnya itu begitu. Nah, makanya Nabi SAW waktu membela orang Ansor, kalian membela saya sebagaimana kalian membela keluarga kalian. Itu biasa membela itu, cuma dasarnya bukan Islam lah. Sudah pakemnya, aturannya begitu. Jadi itu bukan dari iman membela itu. Membela itu dari harga diri. Nah, begitu, membela dari harga diri. Oleh Islam itu dipakai. Oleh Islam itu dipakai harga diri itu. Oleh Islam itu dipakai. Tetapi landasannya Allah Ta'ala. Kalau tidak pakai landasan Allah Ta'ala, nanti bela kelompoknya. Meskipun salah dibela mati-matian. Tidak benar.
Gitu ya. Membela Allah Ta'ala itu benar ya, karena Allah Ta'ala itu benar. Gitu ya gampangnya ya. Mengapa kok kita bela Allah Ta'ala? Karena Allah Ta'ala benar. Lah kok saya tidak dibela? Ya Anda tidak tahu benar atau salah, saya tidak tahu. Benarnya Anda itu kalau sesuai dengan Allah Ta'ala lah. Kalau Anda membela dasarnya Allah Ta'ala dan Nabi-Nya, ya saya bela. Karena kalau tidak sesuai dengan Allah Ta'ala dan Nabi-Nya, ya tidak saya bela lah. Begitu ya, ini mesti kita pahami. Nah, jangan asal itu keluarga kita bela. Dapat apa kita membela dia? Lah, begitu ya, tidak boleh. Lah Nabi Ibrahim ayat 119, wa ma kana istighfar Ibrahim li abihi. Istighfar Nabi Ibrahim kepada ayahnya apa? Illa an mau'idatin wa'adaha iya, ya karena sudah kadung ngomong Nabi Ibrahim. Gitu ya, Nabi Ibrahim sudah kadung ngomong gitu ya, sa'astaghfirullah rabbi. Gitu ya, kamu akan saya mintakan ampun kepada Tuhan saya. Nabi Ibrahim sudah kadung ngomong, gitu ya. Nabi Ibrahim sudah kadung ngomong, berjanji ya dia mengutarakan janjinya. Nah, gitu ya. Ya sudah. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwulillah, waktu dia itu tahu ayahnya itu musuhnya Allah Ta'ala, tabarra'a minhu, berlepas diri. Nah, gitu ya. Makanya surat ini disebut Baro'ah, berlepas. Baro'atu minallahi rasuli ila alladziina ahadu minal musyrikin. Lepas Allah Ta'ala Rasulnya dari perjanjian terhadap orang musyrik. Nah, hati-hati. Allah Ta'ala melepas orang kafir itu melepaskan dirinya dari Allah Ta'ala. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa kok kita belajar agama? Agar kita lebih terikat dengan Allah Ta'ala. Semakin kita kenal Allah Ta'ala, semakin kita terikat dengan Allah Ta'ala. Semakin selamat. Semakin renggang, semakin tidak selamat. Nah, hati-hati. Semakin kita terikat dengan Allah Ta'ala, semakin selamat. Semakin renggang, semakin tidak selamat loh. Begitu ya, hati-hati loh. Berbahaya loh. Gitu ya. Berbahaya kalau kita mulai merenggangkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Gitu ya. Allah Ta'ala itu walinya orang beriman. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumat ilan nur. Allah Ta'ala walinya orang beriman. Nah, diantarkan orang beriman Allah Ta'ala sampai ke surganya lah. Misalnya kita, kenapa kok orang tua itu ngantarkan anaknya kok sampai pintu sekolah? Kalau boleh pintu kelas. Nah, gitu ya. Orang tua itu ngantarkan anaknya bukan hanya di pintu sekolah, kalau boleh sampai pintu kelasnya. Nah, gitu ya. Karena di stop di pintu sekolah saja. Karena ini anaknya lah. Bukan, nak kamu nyabrang sendiri ya. Ada truk, ada trailer, ada kontainer apa segala macam, ya tidak bisa. Bukan bapaknya itu diantarkan sampai di depan pintu sekolahnya lah. Oke, itu Allah Ta'ala juga begitu, ngantarkan orang beriman sampai masuk pintu surga loh, begitu loh. Nah, diantarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampai masuk pintu surga, diantarkan, bukan lalu suruh berangkat sendiri, tidak, diantarkan lah. Begitu ya, ke Manten diantarkan lah. Begitu ya, kenapa kok diantarkan ke Manten? Begitu ya, meskipun tidak diantarkan ya tidak salah kok dia lah. Kamu jalan sendiri, tidak salah, dia berangkat sendiri bisa kok dia ke Manten. Diantarkan itu artinya dilindungi. Nah, jangan sampai ada infiltrasi. Nah, jangan sampai ada infiltrasi pengaruh dari luar yang menariknya lah. Itu artinya diantarkan. Nah, itu penting. Kita meskipun dewasa, sudah tua, perlu diantarkan. Nah, coba nanti misalnya kita lihat ada orang tua, ini sudah umur 80 kok masih diantarkan? Ya karena sudah tua diantarkan, nanti jatuh lah, gitu loh. Nah, ini tidak diantarkan, nanti kesasar masuk radio akhirnya lah, gitu loh. Diantarkan, nah, nanti sampai dia emang lupanya diantarkan, dijemput, sama dengan anak kecil, diantarkan, dijemput lah. Gitu ya, kamu nanti pulang sendiri ya? Tidak bisa Pak, pulang sendiri bagaimana? Dijemput. Tadi diantarkan, sekarang dijemput loh. Atau juga begitu, diantarkan. Rohnya orang beriman itu nanti diantarkan melewati 7 pintu langit yang baunya wangi sampai ke Allah Ta'ala. Panjang hadisnya. Setelah itu dikembalikan, dimasukkan ke kuburnya loh.
Itu orang beriman, diantarkan. Malah dia kenapa lu? Dia dulu waktu di dunia di Allah dikawal. Jangan sampai berbuat maksiat, dilindungi. Terus dikawal. Jangan kita berbangga. Lihat saya tidak mau maksiat. Ya karena kita dikawal. Kalau tidak dilindungi, lepas, habis kita. Wala takilni nafsi tarfata ainin abada. Jangan engkau lepaskan saya ya Allah sekejap mata pun. Begitu ya, ini penting. Kita belajar agama agar kita selalu dalam keadaan mengharap Allah Ta'ala, mengharap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini penting. Buat apa kita Allah Ta'ala diberi semuanya, sudah tidak usah saya sebutkan semuanya. Tapi tidak sholat, begitu ya. Tapi tidak sholat, tidak ada kemuliaan, Begitu ya. Lalu kemuliaan itu ya, orang perlu membuat rumah. Gitu ya, bukan puluhan miliar, ratusan miliar. Untuk apa? Supaya dia mulia, mahal. Begitu ya. Kita kan tidak punya uang segitu, tidak punya. Andai kan kita punya uang segitu, lihat ratusan miliar supaya mulia. Begitu ya, supaya mulia, supaya dia merasakan kemuliaan. Karena dia belum merasakan, orang beriman tidak. Ada apa? Buat rumah ratusan miliar itu capek jalannya di rumah. Gitu ya, gitu ya, jalannya capek ke sana, capek jalannya. Terlalu besar rumahnya, ribuan meter persegi, capek ya. Gitu ya, capek lah. Enak rumah kecil, gitu ya. Keluar dari kamar ke kamar mandi, tidur lagi kan enak lah. Gitu ya. Ini kamarnya besar segini kamarnya misalnya. Gitu, orang di sana jalan ke sana. Balik sudah hilang mimpinya, sudah hilang ngantuknya, sudah tidak bisa mimpi lagi, sudah hilang jalannya kejauhan, jalannya ke sana lah. Begitu ya, jalan lah, repot, gelap, nanti gelap. Terus sana tidak ada tetangganya, sana kebun semua lah, itu kebun lah. Itu kalau renang sudah sana lah, tidak ada orang, jangkrik krik tidak ada, sepi lah. Tapi kalau sini tetangga lah, itu rame, ada apa-apa aman lah. Kalau sana sepi lah, begitu ya. Misalnya itu yang terjadi, gitu kan. Makanya ngameran rumah mewah itu pagi, bukan malam. Ini rumah mewah 130 miliar pagi, bukan malam. Nah, begitu kalau malam sepi dah. Ini kalau malam bagaimana ya? Tidak enak. Lah buat kenapa? Supaya mulia lah, supaya mulia. Kalau dia beli rumah di kampung tidak mulia dia. Anda ini bagaimana? Ratusan miliar kok buat rumah di kampung lah. Anda ini kan kaya kok di kampung rumahnya lah. Nggak malu dia. Buat rumah yang beli mobil 7 miliar lah. Begitu ya. Supaya cocok lah. Begitu ya. Untuk kemuliaan lah. Karena dia terhina lah. Begitu ya. Andai kan dia mulia, yaitu kenal dengan Allah Ta'ala, tidak ada masalah lah. Tidak ada masalah. Nabi itu diajari oleh Umar bin Khattab, ya Rasulullah, ini loh ada sutra, kamu pakai sutra ya Rasulullah, supaya kalau ketemu tamu-tamu asing itu kan pakai baju sutra bagus dah. Gitu ya, wahai Umar bin Khattab, gitu ya, ini yang pakai ini di dunia sutra, di akhirat tidak pakai sutra nanti, masuk neraka lah. Begitu ya, nanti bajunya itu dari api, begitu ya. Nanti bajunya orang di neraka itu api, disemprot api, dikasih baju dari api, itu penghuni neraka. Tidak ada gunanya kenikmatan di dunia ini, tidak ada gunanya. Apabila tidak ditambah dengan diiringi dengan iman bersama Ta'ala, gitu ya. Inna Ibrahim la'awahun halim, suka mengeluh. Apa ya, kok begitu ya lah, gitu ya. Kok sampai begitu lah, begitu ya. Dia itu menyesali kenapa kok orang tuanya sampai tidak beriman. Allah jelaskan pada ayat 115, wa ma kana Allahu liyudhilla qauman ba'da idh hadahum. Allah Ta'ala tidak menyesatkan suatu kaum ba'da idh hadahum lah. Ba'da idh hadahum itu artinya sesudah petunjuk itu datang lah, begitu ya. Sesudah petunjuk itu datang lah, begitu ya. Sesudah dia bisa merasakan petunjuk, nah, gitu ya, dia keluar menjadi petunjuk. Oh, tidak cocok saya. Nah, setelah dia merasakan ini benar menyembah Allah Ta'ala, ya, tapi saya tidak cocok. Nah, keluar dia. Lalu apa tugasnya Allah Ta'ala? Gitu ya.
Orang itu sudah dikasih alat, dibekali alat, tahu ini benar, sudah tahu dia benar. Oh iya benar, tapi tidak enak. Saya masuk Islam nanti tidak bisa konser, tidak bisa ini, tidak bisa minum khamr, tidak enak lah. Seluruh maharim semua diharamkan dan itu tidak boleh, ini tidak boleh, tidak enak lah. Begitu ya. Tapi kalau tidak pakai Islam bisa semua kemaksiatan lah. Enak, menurut dia itu enak. Menurut dia itu enak. Padahal gitu ya. Padahal kemuliaan itu adalah ketenangan. Perhatikan di sini ya. Enak itu tidak selalu bersanding dengan ketenangan kok. Gitu ya. Enak itu tidak bersanding dengan ketenangan. Mana ada nasihat yang banyak? Ya silahkan makan yang Anda sukai. Begitu ya. Silahkan makan kikil yang banyak lah misalnya. Begitu ya. Silahkan makan coklat yang banyak lah misalnya. Silahkan makan gula yang banyak. Silahkan makan gorengan yang banyak. Tidak boleh. Pohon digoreng itu tidak boleh, salah. Mesti dikukus. Pisang goreng berdosa itu dikukus. Begitu ya. Anda tanya mana dokter bilang makan gorengan? Tidak boleh, haram minyak itu. Begitu, minyak itu haram. Yang betul apa? Semua dikukus. Begitu, tidak boleh. Apa itu digoreng? Tidak boleh. Begitu ya. Itu menyebabkan semua penyakit itu. Apalagi minyaknya sudah coklat, tambahlah. Begitu ya. Ini mesti kita pahami lah. Jadi enak itu sebenarnya tidak bersanding dengan kenyamanan kok, ketenangan tidak. Tapi kalau kemuliaan pasti tenang, begitu ya, pasti tenang. Kemuliaan tenang dia, enggak. Kenapa? Karena kemuliaan itu berhasil melepas jiwa kita dari hawa nafsu. Gitu ya. Hawa nafsu yang mau mempengaruhi kita beri jarak. Saya mau makan tapi tidak sampai merusak diri saya lah, gitu ya. Saya mau makan, tapi saya mau berbuat begini tapi tidak sampai merusak diri saya lah. Ada jarak lah, gitu ya. Hawa nafsunya marah, gitu. Ini gara-gara iman ini. Gara-gara iman saya tidak punya banyak kerjaan. Makanya iman itu selalu memerintahkan akal. Akal, ini loh hawa nafsu bilang begini, kamu jawab. Akal bilang manfaatnya apa? Apa kamu harus makan pisang goreng pakai digoreng? Perlu? Ya tidak perlu lah ya. Kalau kamu minum kopi misalnya mules, gitu ya, perlu minum kopi? Tidak perlu, ya sudah janganlah. Apa kamu kalau tidak makan gula mati? Enggak, ya sudah jangan makan gula lah. Begitu ya. Jadi hawa nafsu itu selalu bertentangan dengan akal. Akal selalu mengajarkan orang itu mulia. Jangan. Kalau kamu pakai hawa nafsu sakit, lebih tidak enak lagi. Kita sudah badannya tidak mulia, badannya uangnya keluar. Itulah yang terjadi. Jadi iman itu mengajarkan kita untuk menjadi mulia, ya. In hatta yubayyina lahum ma yattaqun, sampai Allah Taala menjelaskan apa-apa yang harus mereka jauhi. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah Taala Maha tahu sesuatu. Sama dengan dokter, gitu ya. Dokter memberitahu jangan begini, tidak boleh makan ini, harus begini lah. Kenapa? Karena dia tahu. Gitu ya. Karena dia tahu. Gitu. Baik. Itulah yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat, berguna bagi kita. InsyaAllah akan selanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.